Halo teman-teman, ini kita ngomongin Gibran lagi nih. Karena ada yang bilang bahwa Gibran itu kan sudah sarjana. Kalau sudah sarjana S1, maka harusnya dia punya ijazah SMA dong, jadi nggak ada masalah dong. Nah, ini langsung dibantah oleh Pak Suban ya, yang lagi ribut di pengadilan dengan Gibran ya. Kita baca teman-temannya beritanya. MDAS nyatakan Gibran sarjana. Penggugat 125 triliun mengatakan saya tidak persoalkan itu ya. Jadi seperti yang gue duga teman-teman ya, kasus Gibran ini akan selesai di hari kiamat. Nggak akan selesai ini barang teman-teman ya. Lihat Pak Suban nih, luar biasa ya. Pak Suban Palal, penggugat riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Wapres Gibran buka suara terkait klarifikasi dari pihak manajemen Developer Institute of Singapore ya mengenai keabsahan pendidikan tinggi Gibran. Jadi MDAS kan menyatakan bahwa S1-nya sah, tetapi kan MDAS tidak pernah mengatakan ijazah SMA-nya sah. Klarifikasi MDAS terkait status diploma lanjutan Gibran dianggap tidak berkorelasi dengan gugatan perdata yang diajukan Bapak Suban. Semua analisis tentang riwayat pendidikan Gibran kecelek katanya, karena saya tidak mempersoalkan itu, kata Pak Suban saat dikonfirmasi hari Rabu tanggal 1 Oktober. Subah menegaskan aspek yang digugat adalah riwayat pendidikan SMA Gibran. Menurutnya, status Gibran sebagai lulusan SMA luar negeri tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. SMA Gibran tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R ya. Ya, teman-teman baca sendiri teman-teman ya. Suma menegaskan meskipun ijazah dari luar negeri dianggap setara di Indonesia, hal ini tetap melanggar hukum. Meskipun disetarakan, Undang-Undang Pemilu minta sekolah lain yang sederajat, bukan setara. Mampus lu. Ngebahas istilah, ngebahas bahasa, ini akan selesai di kapan teman-teman? Di hari kiamat. Ya, membahas definisi, membahas istilah, membahas tata bahasa. Ini akan selesai di hari kiamat. Ia menjelaskan penyetaraan ini hanya bisa diakui untuk kelanjutan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi menurut Pak Suban, dokumen penyetaraan atau surat keterangan setara yang dimiliki Gibran itu hanya bisa digunakan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Indonesia, tidak dapat digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Karena calon wakil presiden yang dibutuhkan bukan kesetaraan, tetapi kesederajatan. Mampus lu. Penyetaraan hanya diakui untuk kelanjutan sistem pendidikan Indonesia menurut Kepmen katanya ada keputusan Menteri Pendidikannya. Keterangan MDIS, pihak manajemen MDIS telah mengkonfirmasi status S1 ya dari Gibran. Hal ini dilakukan MDIS dalam rangka meluruskan riwayat pendidikan Gibran yang diragukan oleh netizen Indonesia. MDIS ingin menanggapi pernyataan yang beredar di media sosial mengenai kualifikasi pendidikan Bapak Gibran Rakabuming Raka menurut keterangan resmi MDIS ya. Bapak Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di MDIS dari 2007 hingga 2010. MDIS menyampaikan, selama periode itu Gibran menyelesaikan diploma lanjutan. Lalu, nah kalau diploma lanjutan, berarti kan dia sudah punya A level. Kalau dia punya A level, kalah Suban. Nggak juga ya. Kalau dia punya A level, maka dia bisa mengatakan dia sudah SMA. Namun Pak Suban tetap mencari jalan lainnya. Lalu, dilanjutkan dengan pendidikan untuk menyabet gelar BSc ya. Dilanjutkan dengan gelar sarjana sains honoris di bidang marketing yang diberikan oleh mitra universitas kami, University of Bradford, Inggris. Gugatan 125 triliun Suban Palal ke Gibran ya. Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden yang dahulu tidak terpenuhi. Untuk itu, Suban selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Suban juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi 125 triliun kepada negara kan ini kan omong kosong ya teman-teman ya. Tetapi kan keomong kosongan inilah yang membuat dia jadi rame, yang membuat kita semua jadi membuat video dan membicarakannya teman-teman ya. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara. Luar biasa.
Ini adalah riwayat pendidikan Gibran berdasarkan data KPU ya. SMA-nya yang paling penting nih ya. Dia ada dua SMA. SMA satu di eh, Orchid Park Secondary School Singapura 2 tahun, kemudian UTS itu 2 tahun. Eh, 4, 5, 6, 7, 4 tahun ya? 4 tahun di Sydney ya. Sydney. Kemudian S1-nya di Singapura selama 4 tahun ya. S1. Oke. Jadi teman-teman sesuai dengan ramalan gue ya bahwa oke, ini dulu deh. Banyak orang yang mengatakan komplain nih ke gue nih. Nih Pak Awan nih ngapain sih channel pajak kok ngurusin Gibran gitu loh. Kok tiba-tiba ngomongin politik gitu loh. Udahlah, nggak usah ngomongin politik lah. Kembali ke basic ngomongin pajak aja lah gitu ya. Udah gitu kasih saran dan pendapat yang kok kayak tai gitu ya. Menyarankan Gibran mundur, apa-apaan, siapa lu gitu ya. Nah, jawaban simpel gue gini teman-teman ya. Kenapa gue ngomongin Gibran? Karena video tentang Gibran menghasilkan AdSense bagi gue. Menghasilkan banyak duit bagi gue. Enggak. Bercanda, bercanda. Bercanda, guys, saya bercanda. Maksud gua, membicara, maksud gua peduli sama Gibran ya, gua bersimpati sama Gibran. Itu alasan utamanya, teman-teman ya. Jadi kasus mengenai Gibran, menurut gua ya, ini akan selesai di hari kiamat. Oke, kenapa? Jadi gua kasih dua skenario ya. Gua kasih dua skenario bagaimana kasus ini akan selesai. Oke? Skenario satu adalah ketika hari kiamat. Selesai masalah ini ya. Jadi kalau besok hari kiamat, kiamat maka besok selesai hari masalah Gibran ini ya. Skenario kedua adalah Gibran mundur. Oke? Nggak ada skenario lain ya. Skenario pertama masalah ini akan selesai ketika dunia kiamat. Skenario kedua adalah masalah ini selesai ketika Gibrannya mundur. Oke? Gua kasih bonus deh, gua kasih bonus. Skenario ketiga. Skenario ketiga, kasus ini akan selesai, which is almost impossible, yaitu ketika Gibran berhasil membungkam semua musuh-musuhnya. Dari Pak Suban, Roy Suryo, siapa lagi tuh, dan kawan-kawannya semua lah ya. Dia bisa membungkam semua orang ini. Tapi skenario ketiga ini agak sulit banget menurut gue ya. Kenapa? Satu, dia tidak pegang dukungan dari Pak Prabowo. Itu dulu nih. Kalau dia pegang dukungan dari Pak Prabowo, yang tadinya skenario 3 ini impossible menjadi maybe possible. Gitu ya. Tetapi karena nggak ada dukungan, goodbye. Itu skenario 3 almost impossible. Jadi lu nggak bisa ngomong ke Pak Suban gini ya. Woi anjing, berhenti lu menggonggong, bangsat lu, goblok lu, tolol lu. Nggak bisa ya. Pak Subhan ini bukan orang sembarangan. Dia tuh kalau nggak salah S2 hukum ya. Orang pinter, guys. Terlepas dia orang brengsek atau nggak brengsek, tapi dia orang pinter. Ya kan? Kita nggak tahu ada siapa di balik Pak Subhan. Kita nggak tahu ada berapa banyak uang di baliknya Pak Subhan. Kita nggak tahu, teman-teman ya. Yang gue tahu adalah dia nobody. Orang yang nggak, yang tiba-tiba muncul dari langit gitu ya. Dan tiba-tiba gempar menggegerkan seluruh Indonesia. Dan ketika dia dikonter oleh wartawan, dia bisa menjawab. Dia bukan orang bodoh. Dia itu bisa menjawab dan dia bisa mengkonter. Dan begini aja nih, kabar mengenai MDI saja, itu kan digembar-gembarkan oleh pendukung Gibran bahwa dia kan sudah S1, berarti sudah SMA. Suban dengan santai menjawab, lu salah objek, gue nggak berbahasa itu. Selesai, gitu loh. Jadi sulit ya, sulit. Nah, anggaplah kita mau membungkam orang gitu ya. Untuk membungkam orang seperti Pak Suban, Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan, hanya ada dua cara, teman-teman ya. Hanya ada dua cara untuk membungkam orang eh yang gue pahami ya. Cara pertama adalah kasih dia duit, lempar tuh duit segablek-gablek ke muka dia ya, sumpel ke mulutnya ya, supaya apa? Supaya dia kekenyangan, supaya dia nggak bisa ribut lagi gitu loh. Udah kenyang gitu loh ya. Cara satu kasih duit. Cara kedua dikriminalisasi, lempar ke penjara, masukin ke penjara atau dimatiin sekalian. Oke, cuma ada dua cara untuk membungkam orang di negara yang gue pahami ini ya. Oke, cara satu, lu mau membungkam Suban dengan cara kasih dia duit untuk berdamai. Pertanyaan gue, lu mau kasih berapa, bos? Dia itu menggugat 125 triliun, bos. Lu mau damai kasih berapa? Oke lah, anggaplah 1T gitu ya. 1T. Lu mau kasih uang damai 1T gitu ya. Yang which is menurut gua Gibran harusnya punya ya. Tapi gua nggak tahu ya. Menurut gua, daripada lu buang uang 1T,
mendingan lu mundur aja. Mending Gibran mundur, seperti yang gue sarankan ya, minta uang ke bapaknya 500 miliar gitu ya. 500 miliarnya dia taruh di deposito, dapatin bunga 500 juta setiap bulan gitu loh. Lu bisa hidup tenang, hidup bahagia, hidup damai, menikmati pantai, menikmati pulau, menikmati gunung, menikmati jalan-jalan keliling dunia. Ngapain lu kasih 1 T? Itu kalau 1 T. Kalau Subhan minta 10 T, mampus lu. Oke, jadi menurut gua cara membungkam dengan kasih duit, gue tidak melihat itu sebagai sebuah visi yang mungkin terjadi. Cara kedua, membungkam Pak Subhan dan kawan-kawannya dengan cara mempidanakan dia, masukin ke penjara. Pertanyaannya, polisi berani nggak? Polisi berani nggak? Ini udah masuk kelas high level, high interest case gitu ya. Kasus yang dicermati oleh semua orang, dilihat semua orang. KPK udah pasti mencermati, ya. Jadi sekarang kalaupun polisi berani gitu ya, oke kita bantu deh, kita tangkap nih Subhan, kita masukin penjara. Lu mau kasih uang suap berapa ke Pak Polisi? Di negeri Konoha, maksud gua teman-teman ya. Polisi di Konoha. Kalau polisi di Indonesia nggak ada yang minta uang suap ya. Nah, jadi sulit teman-temannya, sulit. Cara satu, cara dua, sulit untuk membungkam Pak Subhan dan kawan-kawannya. Sekarang kita berandai-andai. Anggaplah Pak Gibran, Bro Gibran ini betul-betul berhasil membungkam Subhan. Either dengan cara kasih dia duit atau dengan cara dipenjarain. Apakah kasus ini akan selesai? Jawabannya tidak, teman-temannya tidak. Kasus ini tidak akan berhenti. Kenapa? Karena kalau Subhan bisa dibungkam dengan cara aneh-aneh, orang-orang lain tetap akan melakukan cara yang sama. Oke, orang lain akan melakukan hal yang sama. Contoh deh, lu berhasil membungkam Subhan dengan kasih uang 1 triliun, contohnya ya. Maka orang-orang lain akan menggugat. Contoh gue nih, gue akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Gue akan coba-coba menggugat ya kan. Lumayan Pak Subhan dapat 1 triliun, gue dapat 10 miliar lumayan. 10 M gue bisa pensiun. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Ini hanya hanya imajinasi pikiran gue, yang mana gue berpikir eh, nggak tepat cara seperti itu, gitu loh. Nah, sekarang kalau lu membungkam dia dengan masukin penjara gitu ya, orang lain belum tentu takut bos dengan penjara bos. Ya, kalau gue takut ya, kalau kalau gue takut ya. Tapi kalau orang lain belum tentu, belum tentu lu bisa penjarain dia dengan cara yang sama, gitu loh. Lagi pula polisi berani nggak penjarain semua orang, gitu loh. Banyak orang di dunia ini yang nggak takut mati bos. Yang mendingan dia gambling aja deh, coba-coba gitu ya. Kalau nggak di penjara dapat duit gitu kan. Nah banyak orang kayak gitu. So kesimpulan gue adalah kasus Gibran ini di dalam semua skenario yang ada di kepala gue itu tidak akan baik-baik saja bagi Gibran, gitu loh. Tidak akan berpihak pada Gibran. Tetapi dari semua skenario itu yang paling menguntungkan Gibran dan yang paling win-win solution buat semua orang adalah, saran gue adalah 3 langkah yang gue sarankan di video gue sebelumnya. Oke, yaitu apa? Langkah 3 nih ya. Satu, Gibran membuat deal dengan Jokowi. Bos, gue mau resign nih, mau mundur. Gue minta 500 miliar deh uang pensiun. Gue mau kabur. 500 miliar, lu taruh di sebuah deposito atau di SBN, lu dapat bunganya aja itu sebulan 500 juta. Which is lu tidak akan bisa habiskan uang ini sampai seumur hidup. Sampai mati. Yang kedua, lu bikin deal dengan Prabowo. Oke Pak Prabowo, silakan kasih orang lain jabatan gua mundur, tapi gue minta ya, jangan gue dipenjarain. Dan Pak Subhan udah janji ya, dia akan cabut gugatan kalau si Gibran mundur. Dan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan juga sudah janji ya, dia tidak akan permasalahkan kalau dia mundur. Jadi kasusnya Gibran akan selesai dan tidak akan berlanjut ke meja pidana ataupun perdata dengan seizin Prabowo. Oke. Yang ketiga, Gibran deal dengan musuh-musuhnya. Oke, kan lu sudah janji nih, lu akan cabut gugatan kan? Ya udah, gua mundur, lu cabut gugatannya dan gua akan menepi ke sebuah pulau dimanapun yang gue suka, di Hawaii atau dimanapun, dan gua akan menikmati hidup. Gitu ya. 3 langkah ini adalah langkah yang menurut gua paling masuk akal, paling mungkin dilakukan oleh Gibran untuk way out, untuk keluar dari semua permasalahan ini. Kalau dia tidak lakukan ini, maka akan kembali ke skenario yang tadi. Cuma ada 2 cara ya, untuk menghentikan Subhan. Kasih duit atau bungkam dengan cara di penjara. Dan dua-duanya tidak visible menurut gue. Oke, pada akhirnya kasus ini akan selesai kapan? Akan selesai pada hari
kiamat, teman-teman ya. Nah, setelah dia bikin deal, ini kalau kalau angan-angan gua ini terjadi nih ya, kalau dia bikin deal, dia bisa menikmati hidup, teman-teman ya. Dia bisa menikmati hidup, melakukan apapun yang dia mau dalam hidup ini. Yang penting dia nggak usah urusin politik, gitu loh. Dia bisa eh, jadi bikin panti asuhan juga bisa, bikin yayasan sosial, bikin sekolahan juga bisa, bikin apapun dia bisa karena dia punya uang. Gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya gimana dengan teman-teman dengan musuh-musuhnya? Gimana dengan Jokowi? Gimana dengan yang lain-lain? Udahlah, Bro Gibran, biarkanlah para anjing-anjing saling menggigit. Yang penting kita selamatin diri sendiri. Ya Bro Gibran, selamatin diri sendiri, selamatin istri lu, selamatin anak lu, udah gitu aja, nggak usah ngurus yang lain. Biarlah yang lain urusin diri mereka sendiri, nggak usah pusing. Itu pendapat gue ya tentang Mas Gibran, Bro Gibran. Dan semua ini gue lakukan video-video seperti ini semata-mata karena gue peduli dengan Gibran dan gue bersimpati dengan Gibran ya. Bukan karena gue musuhnya Gibran, bukan juga karena gue musuhnya Pak Subhan dan yang lainnya. Gue hanya melihat dalam perspektif gue sebagai orang biasa, dari perspektif gue sebagai anak seumuran dengan Gibran, di mana gue juga punya masalah dalam hidup gue juga punya punya masa lalu dan masa kecil yang tidak baik-baik juga gitu ya. Jadi gue berpikir Gibran punya way out, punya jalur untuk dia keluar dari masalah ini dan bisa hidup bahagia dan hidup kaya raya gitu ya. Suatu privilege yang gue tidak miliki. Karena itu gue kasih saran kepada Gibran untuk lakukan itu. Oke teman, itu aja. Sampai jumpa semua teman.